Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta, semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali bisa kembali menyapa. Saya Faisal Arasid, selamat datang dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Berikut kami rangkum 5 peristiwa dari aktivitas Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam sepekan terakhir. Tentunya ada banyak hal yang terjadi di berbagai daerah, dan beberapa di antaranya akan kita lihat bersama hari ini. Dan sebelum kita lanjut, tentunya jangan lupa ya subscribe terlebih dahulu channel Warta Ahmadiyah untuk selalu mengikuti update aktivitas Muslim Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Sahabat Warta, kita awali dari dunia pendidikan, tempat langkah pertama generasi muda dibentuk melalui ilmu, akhlak, dan nilai-nilai keislaman. Sekolah Dasar Islam Terpadu Rahmat Ali Tangerang resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 hingga 2027 pada Jumat 10 Juli 2026. Sebanyak 17 peserta didik baru mengikuti rangkaian kegiatan yang bertujuan memperkenalkan lingkungan sekolah, tenaga pendidik, tata tertib, serta nilai-nilai keislaman sebagai landasan pembelajaran. Acara diawali dengan doa, dilanjutkan dengan penyerahan simbolis peserta didik dari orang tua kepada pihak sekolah sebagai wujud kepercayaan dalam proses pendidikan anak. Kegiatan dihadiri oleh Amir Daerah Banten II, Gunawan Ahmad, para mubalig, pengurus Yayasan Rahmat Ali, dan pengurus Jemaat Muslim Ahmadiyah Gondrong. Dalam sambutannya, Gunawan Ahmad berharap para siswa tumbuh menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui MPLS ini, SDIT Rahmat Ali Tangerang berharap dapat meletakkan dasar bagi terbentuknya peserta didik yang unggul, mandiri, dan berkarakter. Dari upaya menanamkan nilai-nilai positif sejak dunia pendidikan, kita beralih ke ikhtiar bersama dalam memastikan setiap anak tumbuh di lingkungan yang aman, terlindungi, dan terbebas dari intoleransi. Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dan Soloraya berpartisipasi dalam dialog penyelenggaraan pelindungan anak yang diselenggarakan oleh Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI di Surakarta pada Rabu 1 Juli 2026. Dialog tersebut menjadi wadah bagi berbagai unsur masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga sipil, dan pemerhati anak untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Jemaat Ahmadiyah Indonesia hadir melalui perwakilan PPMKAI, Jemaat Ahmadiyah Soloraya, dan Yogyakarta bersama berbagai organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dalam dialog tersebut, para peserta berbagi pengalaman pandangan dan gagasan mengenai pentingnya menciptakan ruang yang aman, menguatkan ketahanan mental anak, serta membangun lingkungan sosial yang mendorong tumbuh kembang mereka secara optimal. Dari komitmen melindungi anak dan membangun lingkungan yang aman, kita beralih ke ruang dialog yang memperkuat saling pengertian antar generasi dan antar keyakinan. Jemaat Muslim Ahmadiyah Yogyakarta menerima kunjungan Interviday bersama 10 mahasiswa Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kudus di Masjid Fadli Umar pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan Rabdah ini menjadi ruang dialog yang bertujuan memperkuat toleransi, saling menghormati, dan membangun komunikasi yang konstruktif. Rombongan disambut Mubalik Daerah Yogyakarta Bashiruddin Suhartono bersama Qaid Majlis Khudamul Ahmadiyah Yogyakarta. Selama 2 jam, peserta berdiskusi mengenai sejarah Jemaat Ahmadiyah, konsep kenabian, dinamika kejemaatan, serta berbagai isu keagamaan dan sosial.
Suasana dialog berlangsung terbuka dan saling menghargai, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas pemahaman mengenai keberagaman pandangan dalam kehidupan beragama. Melalui kegiatan ini, Jemaat Muslim Ahmadiyah berharap hubungan dengan kalangan akademisi dan generasi muda terus terjalin melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. Dari membangun dialog secara langsung, kita beralih ke upaya memperluas pemahaman masyarakat melalui strategi komunikasi yang lebih adaptif di era digital. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia menggelar workshop penyusunan program strategis komunikasi publik 2026 hingga 2027 di Kemang Bogor pada Sabtu 11 Juli 2026. Workshop ini menjadi bagian dari implementasi rencana strategis komunikasi publik Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia 2025 hingga 2030. Peserta mengevaluasi capaian komunikasi publik sekaligus menyusun program prioritas untuk meningkatkan kehadiran Ahmadiyah di ruang digital. Pembahasan difokuskan pada karakter generasi Z yang lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial, video pendek, dan konten visual. Workshop juga merumuskan 6 pilar strategi meliputi literasi media, optimalisasi media digital, pengembangan modal sosial, peningkatan kapasitas komunikasi, penguatan media publikasi mandiri, serta manajemen krisis dan reputasi. Melalui strategi baru ini, Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia berharap semakin banyak masyarakat mengenal Ahmadiyah secara langsung dari sumber yang kredibel. Dari penguatan komunikasi publik, kita tutup rangkaian pekan ini dengan penguatan kemitraan bersama aparat keamanan demi mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Di berbagai daerah, Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia terus memperkuat sinergi dengan kepolisian melalui silaturahmi dengan kegiatan edukasi bagi masyarakat. Di Cisalada, Bogor, Polsek memberikan penyuluhan Kamtibmas kepada sekitar 200 anggota jemaat dengan materi mengenai bahaya judi online, narkoba, dan tawuran remaja. Sementara di Tambun, Bekasi, Polsek Tambun mengedukasi warga tentang pentingnya menggunakan media sosial secara bijak, termasuk mewaspadai hoaks, penipuan digital, dan perundungan cyber. Adapun di Majalengka, Jemaat Ahmadiyah Sadasari melakukan silaturahmi ke Polsek Argapura dan Polres Majalengka dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Pertemuan tersebut mendapat apresiasi dari pihak kepolisian yang berharap sinergi dan komunikasi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan demi menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini menegaskan komitmen Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia untuk terus membangun kolaborasi, memperkuat edukasi, dan menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan kondusif. Sahabat Warta, demikianlah rangkaian informasi dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Semoga apa yang kami sajikan hari ini dapat menambah wawasan serta menginspirasi kita untuk terus menebar nilai-nilai pendidikan, toleransi, dialog, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya Faisal Ar-Rasyid pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.